Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas salah satu perfume dupe lagi. Ini adalah perfume dari Paris Riviera, namanya adalah Midnight Passion. Dan ini katanya adalah dupe dari Dior Midnight Poison. Gimana sih wanginya? Kalau kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini adalah perfume ketiga dari brandnya Paris Riviera yang aku bahas. Karena sebelumnya aku udah pernah bahas dua ya. Mungkin kalian udah pernah nonton, tapi kalau misalnya belum pernah nonton, nanti aku taruh di atas mungkin linknya. Aku tertarik banget beli karena ini aku lihat di naluri, dia bilang ini adalah dupe-nya atau clone-nya dari Dior Midnight Poison. Jadi aku penasaran banget dan akhirnya dia sampailah di rumahku kayak beberapa minggu lalu atau mungkin sebulan lalu gitu ya. Aku beli dengan harga yang super duper murah banget, di bawah 100.000 deh. Kalau sekarang pun aku lihat di naluri harganya tuh untuk 100 mili ini cuman 99.000. Emang ini eau de toilette tapi. Dia tuh datang dengan box kayak gini nih. Tuh, masih dengan nuansa biru-biru mirip banget sama Dior Midnight Poison. Ini tulisannya Midnight Passion Parfum Paris Riviera Eau de Toilette 100 mili. Dan ini buat yang belum tahu, Paris Riviera ini salah satu brand dari Timur Tengah ya. Emang dia ngedup perfume-perfume yang emang duluan udah terkenal juga gitu. Terus di belakang udah ada ingredients, terus dia dari nih di sini ada tulisannya Aston International Dubai. Jadi dia dari Dubai, United Arab Emirates gitu. Gitu. Terus bisa dilihat di info@astonperfumes.com juga untuk webnya. Oke, jadi dia itu sebenarnya nuansa boxnya itu kayak agak-agak metalik-metalik gitu loh birunya. Jadi bukan biru yang doff gitu dan agak mengkilat. Di dalamnya itu sebenarnya ada box tambahannya gitu, layer boxnya. Jadi dia cukup aman untuk memegang si perfume ini. Dan menurut pengalamanku nyobain perfume-perfumenya Paris Riviera, terutama yang kemarin terakhir aku nyobain, pada ngeletek ininya. Jadi dia tuh gampang banget ngeletek si tulisannya kalau terkena dari jusnya sendiri. Kalau terkena jusnya sendiri mirip-mirip kayak kabotang gitu-gitu loh. Jadi ini aku mau super hati-hati banget nge-reviewnya, jangan sampai ini tuh kena ininya terus jadi ngeletek-ngeletek lagi, jadi nggak kelihatan namanya apa gitu ya. Oke, jadi ini botolnya dari kaca dan ini lumayan gede sih segini, dibilang berat lumayan berat, tapi ini tuh jenis botolnya tuh kelihatan banget kalau perfume ini tuh harganya bukan yang mahal gitu, jujur aja. Karena ini botolnya itu kayak nggak kinclong gitu loh. Ini padahal baru dan ini masih segel juga, masih plastikan, dan emang semua perfume-perfumenya Paris Riviera tuh rata-rata gitu. Jadi kualitas botolnya tuh kayak kurang bagus menurut aku. Nah, ini tutup botol. Tutupnya ini sih warnanya dicat silver, tapi ini sebenarnya adalah dari plastik yang lumayan tipis gitu ya. Nah, dia sih nggak erat-erat, sama sekali tidak erat gitu. Jadi ini kayak cuman untuk ya penutup aja, tapi tidak bisa diharapkan untuk kalian pegang gini kalau misalnya mau ngambil botolnya. Terus ini sprayernya warnanya silver. Aku akan semprotin aja di sini. Tuh, jadi kayak gitu kurang lebih jusnya. Jusnya sama sekali nggak oily, sprayernya enak dan lumayan menyebar. Tapi jangan sampai kena ke tulisannya ya. Jadi aku langsung tutup aja. Sebenarnya dupe dari Dior Poison itu sebenarnya bukan ini yang pertama yang aku punya. Ini kan yang seri flankernya adalah Midnight ya. Sebelumnya tuh aku udah pernah nyobain dupe dari Dior Poison-nya aja gitu, yang originalnya itu dari Larif. Ini Larif Sweet Hope dan ini tuh bener-bener jujur bikin aku pusing aromanya. Sini ya. Iya, ini aromanya tuh kayak gimana ya, strong banget. Aromanya tuh jujur aku kurang nyaman sama sekali sama Larif yang Sweet Hope ini. Terus aku juga pernah nyobain salah satu parfumnya UDV, Urlic de Varence yang ini Varence di Orient Amethyst ini. Yang ini tuh katanya adalah dupe dari Dior Poison Girl, which is ini juga enak banget. Ini aku jauh lebih suka ini dan ini aku langsung bisa suka dibandingin yang Sweet Hope. Tuh, enak, aromanya lebih sweet, lebih kayak ada candy-candy-nya gitu. Pokoknya ini enak manis banget. Kalau kalian belum nonton, aku udah pernah bahas ya Ulrich de Varence yang Amethyst ini di channelku, di videoku sebelumnya. Anyway, dia sekarang kayak ngeletek, apa aku salah naruh ya di di tempat parfumku jadi kayak gini, dia kayak ke barat-barat gitu. Oke lah, nanti aku kayaknya mendingan masukin ke box aja ya kalau udah lama nggak dipakai gini. Oke, kita semprot sekali lagi deh ya. Oke, jadi basically ini aroma awalnya itu langsung aku bisa jatuh cinta. Ini sweet, enak banget aroma awalnya tuh kayak ada, kayak apa ya, kayak
kayak parfum-parfum dengan aroma vanilla sih sebenarnya. Ini kayak sweet vanilla yang lembut, cakep, manis banget. Ya diimbangi dengan sedikit aroma percikan aroma-aroma citrusy tapi, enggak yang dominan gitu ya. Ini yang dominan tuh emang bener-bener aroma sweet. Sweet-nya itu kayak kalau di hidung aku sih malah dominannya tuh adalah, vanila ya gitu ya. Vanilanya tuh enak banget gitu, kadang-kadang aku malah, keinget kalau aku lagi pakai parfum ini tuh malah aku keinget sama kayak dupe-nya YSL Black Opium kayak gitu-gitu loh. Walaupun aku nggak bilang sama persis ya, ini tuh nggak ada coffee-nya, nggak ada aroma-aroma yang pahit gitu. Ini tuh bener-bener kayak vanila murni yang kalau di sini sih sebenarnya kalau dilihat dari notes-nya di top notes dia pakai bergamot sama mandarin, which is itu yang bikin aromanya tadi sedikit ada citrusinya. Lalu di middle notes-nya dia pakai rose. Jujur rose-nya tuh malah sama sekali nggak kecium di hidung aku. Terus di base note dia pakai patchouli, amber, dan vanilla. Dan ini tuh aromanya lebih ke amber vanilla sih menurut aku. Eh, dengan sedikit sentuhan patchouli yang ini berkesan sangat warm, sweet, warm, dan eh, iya cocok sih untuk dengan namanya midnight ya. Jadi dia lebih cocok dipakai emang untuk malam-malam. Sweet yang warm yang lumayan seksi juga kalau menurut aku ya. Dan dia itu sebenarnya aroma top notes-nya tuh agak sedikit berbeda sama ketika dia udah base note sama middle notes. Jadi aroma awalnya tuh lumayan ada semriwing dari citrusy, abis itu dia masuk aroma yang lebih warm, makin sweet, dan makin ke arah vanilla ambery gitu loh. Aduh, ini enak sih menurut aku, ini termasuk yang aku bisa langsung jatuh cinta. Jujur kalau dibandingin sama Sweet Hope ini jauh banget, aku langsung bisa suka sama yang ini. Tapi kalau misalnya ditanya kalau ini sama yang ini, dua-duanya aku agak bingung milihnya karena nuansanya agak berbeda. Ini lebih ke girly yang, ada kayak, aroma-aroma fruity-nya lebih kenceng gitu, enak juga dan sweet tetap. Nah, sedangkan ini lebih ke yang vanilla yang warm gitu loh, yang menenangkan. Nah, ada efek-efek menenangkan tapi juga seksi gitu. Dan ini tuh sekalipun eau de toilette sebenarnya SPL-nya tuh lumayan gitu ya, dibandingin parfum-parfumnya Paris Riviera lain yang aku udah pernah cobain, ini yang paling oke menurut aku. Pertama dari segi projection, dia cukup project, terutama di awal penyemprotan dia mungkin bisa sekitar 1 meteran lebih lah, lebih dari 1 meteran kalau nyemprotnya agak banyak. Terus dia itu bisa tahan di kulitku sampai di jam ke-8 kalau malam hari, tanpa aku keringetan ya. Jadi sebenarnya sih projectionnya cuma bertahan kayak 1 jam awal, setelah itu soft, tipis, tapi dia stay kok di kulit sampai di jam ke-8 tuh masih bisa dicium kalau di aku. Sedangkan untuk di baju lebih dari itu, jadi di jam ke-8 itu dia masih lumayan project, masih lumayan berasa gitu ya, nggak terlalu soft banget. Jadi menurut aku untuk ukuran EDT, Eau de Toilette ini tuh udah melampaui apa ya, melampaui EDT-EDT yang biasanya gitu dan emang mungkin ya karena ada aroma vanilanya itu yang bikin aromanya jadi tahan lama juga mungkin gitu. Nah, jujur aku belum pernah pakai ini di siang hari karena aku jujur agak kurang berani pakai di siang hari terutama kalau aku masih harus keluar-keluar gitu ya, karena ini aromanya terlalu sweet. Tapi kalau untuk malam hari ini enak banget dipakai. Ini juga bisa dipakai untuk acara-acara yang lebih formal, acara malam itu cocok banget menurut aku. Ini tuh sebenarnya aromanya nggak tua-tua amat gitu karena dia itu, lebih ke sweet vanilla ya. Jadi menurut aku kayak anak remaja pun masih oke kok pakai perfume ini, aromanya nggak yang terlalu dewasa banget gitu, walaupun dia emang cocok untuk acara yang lebih formal. Mungkin kalau misalnya kalian anak-anak remaja mau ke acara-acara yang lebih formal, kalian bisa juga pakai parfum yang satu. Kalau ditanya aromanya feminin atau maskulin, ini kalau di hidungku tercium lebih ke arah feminin sih, bukan tipikal parfum cowok ya, sama sekali nggak ada aroma maskulinnya. Tapi kalau misalnya kalian emang suka aroma yang sweet, ya why not sih kalian juga cobain parfum yang satu ini. Nah kalau misalnya kalian penasaran nanti aku taruh deh linknya di description box ya. Itu aja sih kayaknya yang pengen aku share kepada kalian mengenai, salah satu parfum dari Paris Riviera. Sejauh ini sih kalau menurut aku Paris Riviera tuh dia menang di harga, emang dia, harganya terjangkau banget. Terus juga dari segi packaging tuh lumayan menarik gitu ya, kayak agak-agak mendekati apa yang dia tiru gitu ya. Concentrate-nya memang EDT tapi sebenarnya performanya ya lumayan gitu. Box-nya juga oke gitu. Jadi kayaknya sih sebenarnya buat kalian yang emang cari-cari parfum yang budgetnya terjangkau gitu, kalian bisa cobain, parfum-parfum dari Paris Riviera gitu. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.